Hanya beberapa jam setelah memperingatkan akan melakukan serangan besar ke Iran, Presiden Trump sekarang mengatakan bahwa dia dan Israel telah membatalkannya, mengklaim bahwa kesepakatan terobosan sudah hampir tercapai. Namun, sebelum siapapun menyatakan kemenangan diplomasi, masih ada beberapa pertanyaan besar yang belum terjawab. Berikut kabar terbarunya di Jerusalem Minute hari ini. Selamat datang kembali di Jerusalem Minute di JNS TV. Alex, tadi malam kita mendapat laporan bahwa IS mungkin bersama Israel akan menyerang infrastruktur Iran. Pagi ini kita bangun dan tampaknya Presiden Trump telah membatalkan operasi ini, yang menurutnya akan berskala seperti yang belum pernah dunia lihat sejak Perang Dunia II. Namun, Presiden telah memutuskan bahwa dia akan memberi kesempatan pada negosiasi. Dia mengatakan bahwa Israel bergabung dengannya dalam komitmen tersebut. Saya rasa kita sedang berada dalam siklus yang berulang-ulang di sini. Anda tahu, Anda terus mendengar Presiden sejak gencatan senjata pertama kali diumumkan. Sekarang, sudah beberapa bulan berlalu, hanya melihat orang-orang Iran tidak memenuhi kewajiban mereka berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Tidak mengizinkan pelayaran bebas melalui Selat Hormuz. Lalu Presiden Trump berkata, oke, kali ini kita akan menyerang dan kali ini besar-besaran. Lalu kemudian dia hanya menyerang secara terbatas. Benar. Hanya untuk menunjukkan bahwa dia serius, bahwa dia tidak sepenuhnya takut untuk melakukan petualangan militer dan serangan ke dalam Iran. Tapi pada akhirnya Anda melihat semua langkahnya selalu mudah terbaca, yaitu bahwa dia lebih memilih penyelesaian melalui negosiasi. Dan kita sudah mengatakan ini berkali-kali. Itu adalah pilihannya untuk mendapatkan penyelesaian melalui negosiasi. Pada saat yang sama, dia paham satu-satunya cara untuk mendapatkan penyelesaian melalui negosiasi adalah dengan menunjukkan bahwa Anda bersedia menyerang. Namun, jika Anda terus melakukan ini berulang-ulang, orang-orang Iran akan menangkap maksudnya. Dan mereka sekarang jauh lebih memahami perilaku negosiasi Trump daripada, menurut saya, Trump memahami perilaku negosiasi mereka. Dan mereka ingin terus berada dalam siklus ini karena mereka pikir itu mempermalukan presiden. Dan menurut saya, dalam banyak hal memang begitu. Sekarang, apakah itu berarti Presiden Amerika Serikat tidak akan kehilangan kesabaran pada suatu saat nanti? Saya percaya pada suatu saat Presiden akan kehilangan kesabaran, yang berarti kembalinya operasi besar-besaran tidak bisa dihindari. Pertanyaannya adalah waktunya. Sangat mungkin Presiden Trump sedang mencoba untuk menunda, bahwa dia tidak ingin melakukannya sebelum pemilihan paruh waktu, bahwa dia lebih memilih membiarkan pola ini terus berlanjut sampai dia melewati pemilihan paruh waktu. Mudah-mudahan dia mempertahankan DPR, dia mempertahankan Senat. Dan pada saat itu, dia berkata, oke, saya sudah melewati pemilihan paruh waktu. Sekarang saya tidak punya apa-apa lagi yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang menahan saya. Dan sekarang, saya akan melakukannya. Saya pikir ada sesuatu lagi yang terjadi di sini juga. Dan ini sangat menarik. Dan saya rasa belum ada yang mengatakannya, tapi Anda lihat bahwa Trump sekarang berada dalam situasi di mana dia mencoba mengelola konflik dengan Iran. Oke. Dan dalam banyak hal, apa yang dilakukan Trump terhadap Iran itu sejalan dengan apa yang dilakukan Perdana Menteri Netanyahu di Gaza, di Lebanon, dengan Houthi, dengan Iran, yaitu mengelola konflik-konflik ini, bukan? Dan orang-orang telah mengkritik Netanyahu sepanjang perang, mengatakan, kamu tahu, kenapa kamu memilih untuk mengelola konflik daripada langsung mengerahkan semua yang kamu punya? Sekarang Perdana Menteri Netanyahu punya banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sendiri, yaitu, bisakah kita mempertahankan beberapa front sekaligus, bukan? Kamu lihat sendiri, Netanyahu, dia mengirim IDF ke Gaza untuk sementara waktu. Dan kemudian ketika perbatasan utara mulai memanas, dia pada dasarnya menunda front Gaza, mengesampingkannya dulu, sementara kemudian dia mengalihkan pasukan IDF ke perbatasan utara agar tidak harus menghadapi dua front penuh yang bertempur sekaligus. Mereka tidak ingin melakukan itu. Selain itu, dia juga harus, apa yang kami sebut, menghemat persenjataan. Ada batasan pada persediaan. Dan Netanyahu tidak ingin mengatakan seberapa banyak persediaan yang dimiliki IDF di depan umum. Tapi dia harus bekerja dengan, pada awalnya, pemerintahan Biden yang jauh kurang bersedia memasok senjata. Dan kemudian selanjutnya dengan pemerintahan Trump untuk memastikan bahwa pemerintahan tersebut memberikan senjata yang dibutuhkan Israel. Jadi semuanya berjalan maju. Netanyahu membuat keputusan untuk maju di berbagai lini berdasarkan berapa banyak senjata, baik ofensif maupun defensif, yang dimiliki Israel. Jadi Netanyahu mengelola konflik tersebut. Dan sekarang Anda melihat Trump melakukan hal yang persis sama. Saya pikir ini adalah pembenaran besar atas bagaimana Netanyahu telah menjalankan perang selama 3 tahun terakhir. Menurut laporan, Selat Hormuz akan segera dibuka, dan juga tampaknya ada semacam kemajuan dalam negosiasi nuklir.
Tapi saya ingin membahas soal pengelolaan konflik ini. Apakah Anda berpikir, jadi, Perdana Menteri Israel mungkin memahaminya berdasarkan kebijakannya sendiri dalam menangani Gaza dan Lebanon? Apakah Anda pikir dia paham apa yang sedang dilakukan Presiden? Maksudnya, Israel akan lebih memilih jika situasi di Iran tidak diwariskan ke generasi berikutnya dan generasi setelahnya. Tidak diragukan lagi bahwa Israel tidak ingin Iran menjadi ancaman regional, sebuah teror, kepala gurita teror di wilayah tersebut. Saya pikir Perdana Menteri akan berharap Presiden Trump, dan kita akan membahas pertemuan mereka beberapa menit lagi, bahwa dia ingin Presiden Trump menyelesaikan ini sekali untuk selamanya. Dan bahwa Iran menjadi seperti, saya tidak tahu, UEA atau salah satu negara lain yang mungkin bisa kita jalin hubungan dengan mereka. Alih-alih tetap menjadi, meskipun mereka sudah dilemahkan, sebuah kekuatan super regional dalam hal terorisme. Saya rasa tidak ada keraguan bahwa Israel ingin melihat situasi di Iran ini selesai sekali untuk selamanya. Oke, itu sudah pasti. Israel ingin melihat perubahan rezim secara total. Mereka ingin Iran menjadi negara demokrasi di mana rakyat Iran memilih pemimpinnya melalui pemilihan yang bebas dan adil, dengan keyakinan bahwa rakyat Iran telah menderita di bawah Republik Islam ini sejak tahun 1979. Dan jika diberi pilihan, mereka akan memilih kepemimpinan yang tidak ingin membawa Iran ke dalam jurang kebiadaban dan perang melawan setiap negara lain di kawasan tersebut. Tetapi justru ingin melihat Iran kembali ke budaya luhurnya dan menjadi bagian dari komunitas bangsa-bangsa. Itulah yang diinginkan Israel. Dan Perdana Menteri Netanyahu telah menyampaikan hal itu dengan sangat jelas. Itulah mengapa serangan pembuka dari Perang 6 Minggu ini yang terjadi pada tanggal 28 Februari adalah untuk menyingkirkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Sekarang, Israel tadinya berharap, dan saya pikir Presiden Amerika Serikat juga tadinya berharap, bahwa setelah 6 minggu perang, rezim ini akan tumbang. Itulah harapannya. Dan saya percaya pada laporan yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Netanyahu pernah menunjukkan dalam sebuah pertemuan sebelumnya kepada Presiden Trump sebuah presentasi di mana Netanyahu menilai bahwa rezim ini akan tumbang. Sekarang mereka belum tumbang. Dan apa yang terjadi di Iran sangat mirip dengan apa yang terjadi di Gaza. Anda pasti mengira bahwa setelah lebih dari 2,5 tahun perang, bahwa Hamas akan benar-benar tumbang. Tapi ini adalah organisasi teroris, dan organisasi teroris tidak menyerah. Mereka akan bertahan sampai orang terakhir. Oke, jadi selama masih ada satu orang di sana yang bisa mengibarkan bendera teror dan berkata, kami masih di sini, mereka masih di sini. Dan situasi serupa juga terjadi di Iran. Ada perang selama 6 minggu di mana Amerika Serikat dan Israel menghantam 15.000 target menurut laporan. Oke. Fakta bahwa Iran masih ada menunjukkan betapa dalamnya infrastruktur teror itu tertanam, betapa kuatnya IRGC tertanam. Selama Iran masih mampu membayar gaji anggota IRGC, mereka akan terus meneror masyarakat. Jadi itulah mengapa blokade terhadap Iran sangat penting. Itulah mengapa sanksi sangat penting. Karena Anda harus memutus infrastruktur ekonomi rezim ini agar mereka tidak bisa lagi membayar IRGC mereka. Trump mendapati bahwa mengusir rezim ini jauh lebih sulit daripada yang ia perkirakan. Tapi pada akhirnya, saya pikir selama Anda melihat pola ini, siklus yang terus berulang di mana Iran masuk ke negosiasi, berkata, Anda tahu, kami akan memberikan semua yang Anda inginkan. Anda tahu, Trump berkata, oke, akhirnya kita mendapatkan kesepakatan. Lalu tiba-tiba Iran berkata, ups, lihat, kami baru saja menyerang kapal yang melintas di Selat Hormuz. Ups, kami baru saja secara tidak sengaja mengirimkan rudal balistik ke Kuwait, atau Yordania, atau Uni Emirat Arab, atau Saudi. Kamu akan melihat pelanggaran-pelanggaran seperti ini terus-menerus. Amerika Serikat melakukan sesuatu yang kecil sebagai balasan. Lalu kamu melihat situasinya sedikit memanas. Lalu kamu melihat Donald Trump melakukan sesuatu yang sedikit lebih besar, seperti yang dia lakukan selama 13 malam berturut-turut melakukan serangan, tapi masih belum benar-benar perang. Dan kemudian ancaman, kamu tahu, membuka gerbang neraka, mengembalikannya ke Perang Dunia II, Perang Dunia III. Lalu Iran berkata, baiklah, kami akan bernegosiasi lagi. Menyangkal bahwa mereka mengatakan mereka akan bernegosiasi lagi, mengatakan bahwa Trump yang menginginkannya. Dan kemudian Anda terus mengulanginya lagi dan lagi sampai Presiden Trump kehabisan kesabaran. Iya, saya melihat bahwa kita sedang menuju ke arah itu. Mungkin sampai pemilu paruh waktu, seperti yang Anda katakan. Tapi jika Anda mundur 3 atau 4 hari sebelumnya, Presiden Trump sebenarnya mengatakan, kita akan mengalahkan mereka habis-habisan. Itu yang dia katakan. Saya rasa itu diucapkan secara langsung di televisi kepada Trey Yingst dari Fox News.
Presiden Trump bereaksi terhadap serangan Iran terhadap pasukan Amerika semalam di Yordania. Presiden Trump mengatakan kepada Fox News tentang Iran, kita akan mengalahkan mereka habis-habisan. Dia melanjutkan dengan mengatakan, kita akan menghantam mereka dengan keras. Mereka akan mendapat pukulan telak. Dan setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Komando Pusat Amerika Serikat melakukan serangan besar-besaran terhadap puluhan target IRGC di dalam Iran. Maksud saya, memang sepertinya arahnya ke sana. Saya rasa itu terjadi pada hari Rabu lalu. Selasa atau Rabu, Trump, Anda tahu, membuat komentar itu di TV secara langsung. Dan sekarang kita berada dalam situasi seperti ini. Dan kami juga melihat sesuatu yang baru, yaitu serangan gabungan Al-Qaeda dan Arab Saudi, karena Houthi telah menyerang Arab Saudi. Dan Amerika Serikat serta Arab Saudi dengan tepat menganggap Iran bertanggung jawab atas eskalasi itu, dan menyerang langsung ke dalam wilayah Iran. Jadi, untuk pertama kalinya, Amerika Serikat memiliki mitra lain dalam perang ini, yaitu Arab Saudi, bukan Israel. Dan penting untuk dicatat sekali lagi bahwa ada penangkalan yang berhasil dibangun oleh Israel. Dan begitulah cara penangkalan itu terbentuk. Ketika Anda menunjukkan kekuatan seperti yang ditunjukkan Israel selama perang ini, menggigis Hamas, menggigis Hezbollah, bersedia menerobos lampu merah yang telah dipasang oleh komunitas internasional, terbang berdampingan selama 6 minggu dengan Amerika Serikat setelah terbang selama 12 hari setahun sebelumnya. Dan hanya menunjukkan bahwa mereka bisa menyerang target manapun yang mereka inginkan tanpa kehilangan satu pesawat pun dalam prosesnya. Ingat, Israel tidak kehilangan satu pesawat pun dalam 6 minggu perang, maupun dalam 12 hari perang sebelumnya. Juga tidak dalam serangan-serangan sebelumnya ke Iran. Jadi Iran tidak ingin berperang melawan Israel saat ini. Mereka tahu bahwa Israel dari satu putaran konflik ke putaran berikutnya. Dan Perdana Menteri Netanyahu telah mengatakan hal ini. Dia bilang, jika kita kembali berperang, kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian dapatkan terakhir kali. Kalian akan menghadapi balasan yang berkali-kali lipat lebih besar. Dan Israel telah menunjukkan bahwa mereka mampu bertindak dengan skala yang berkali-kali lipat lebih besar. Jadi Anda melihat bahwa Iran bersedia menguji Presiden Amerika Serikat. Mereka berani menembakkan rudal balistik ke arah, sekali lagi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Arab Saudi. Tapi mereka tidak mau menembak ke Israel saat ini. Mereka ingin Israel tetap di luar konflik ini. Sekarang, satu-satunya cara menurut saya Israel akan terlibat lagi adalah jika Presiden Trump menginginkan perang besar-besaran. Dan saat itulah Israel akan terlibat. Dan Israel sudah siap tempur. Israel sudah siap bergerak. Dan penilaian di sini di Israel adalah bahwa Israel akan bergabung dengan Amerika Serikat pada suatu saat. Dan bahwa Israel juga sudah siap pada saat itu. Bahwa penangkalan berubah menjadi perang besar-besaran dan Israel akan kembali menjadi pihak yang menerima beberapa rudal balistik Iran. Namun Israel juga lebih senang menunggu sambil Presiden Trump memutuskan apa yang ingin ia lakukan. Dan di atas semua itu, Alex, sebenarnya ada pertemuan tatap muka antara Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Trump di Gedung Putih minggu lalu. Tidak ada konferensi pers resmi. Dari yang saya pahami, Netanyahu masuk lewat pintu samping, mencoba untuk tidak menarik perhatian, meskipun pertemuan itu sedang berlangsung. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa ini adalah salah satu pertemuan terbaik yang pernah dijalani kedua pemimpin itu. Dia menekankan bahwa hubungan antara kedua negara sangat solid. Mari kita simak komentar dari Perdana Menteri. Itu luar biasa. Itu adalah salah satu pertemuan terbaik yang pernah kami lakukan. Dan kamu tahu, saya selalu benci mengecewakan para pengkritik kita yang berusaha mencari retakan dalam aliansi kita. Dan yang mereka temukan seperti hari ini adalah tembok granit. Kamu tahu, kita tidak ingin melihat rezim fanatik di Teheran memiliki senjata nuklir untuk mengancam setiap orang Amerika dan mengancam perdamaian dunia, serta mengancam keberadaan Israel. Jadi kita memiliki tujuan yang sama. Dan itu akan dicapai baik melalui cara diplomatik maupun cara lainnya. Tapi kita berdua berkomitmen untuk itu. Jadi Alex, tidak ada konferensi pers, tapi menurut sumber ada beberapa isu. Tentu saja, Iran menjadi fokus, upaya untuk mencapai kesepakatan diplomatik yang mungkin, meningkatkan tekanan ekonomi melalui sanksi dan langkah-langkah lainnya, serta mempertahankan opsi militer jika diplomasi gagal. Ya, saya kadang merasa Perdana Menteri agak melebih-lebihkan, yang menurut saya sebenarnya tidak membantu orang memahami seberapa serius komentar-komentar itu. Jadi saya tidak tahu apakah pertemuan ini adalah yang terbaik yang pernah mereka lakukan. Tapi Anda tahu, setelah berbicara dengan beberapa pejabat senior, mereka tampaknya berpikir bahwa pertemuan itu berjalan dengan baik. Dan saya menemukan bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini memang memperjelas posisi masing-masing. Seperti yang terus Anda dengar dari berbagai judul berita yang menyatakan bahwa ada perpecahan besar antara Presiden dan Perdana Menteri.
Perdana Menteri telah menemukan bahwa sangat berguna untuk bertemu langsung dengan presiden secara tatap muka. Dan itu memang membantu untuk memperbaiki setiap keretakan yang mungkin muncul dalam hubungan tersebut. Sebagian besar karena media mencoba menggambarkan adanya perpecahan di sini. Jadi saya memang berpikir bahwa ada perbedaan pendapat mengenai kebijakan. Presiden jelas lebih memilih negosiasi. Perdana Menteri Israel tidak segan-segan mengatakan bahwa dia berpikir negosiasi itu tidak akan berhasil. Dan dia bilgi memilih kembali ke pertempuran skala penuh melawan Iran sampai rezim ini runtuh. Tapi tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam hal komunikasi. Artinya, Presiden sangat transparan tentang apa yang menurutnya perlu terjadi. Dia adalah mitra senior dalam hubungan ini. Dan bahwa Netanyahu juga sangat transparan tentang apa yang menurut dia dan Israel perlu dilakukan. Dia juga sangat transparan. Dan keduanya mereka membicarakannya dan tetap sejalan, meskipun mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Meskipun mereka berasal dari sudut pandang yang berbeda, memiliki pertimbangan yang berbeda. Keduanya tampaknya bisa menyelesaikannya dan mencapai pemahaman umum. Saya pikir penting juga bahwa JD Vance ada di pertemuan itu. Dari awal tidak jelas apakah Vance akan ikut. Vance adalah orang yang paling mempertaruhkan posisinya sebagai sosok di balik negosiasi ini. Jadi, tidak ada dua orang yang membisikkan sesuatu ke telinga Trump di waktu yang berbeda. Semua orang ada di ruangan yang sama. Netanyahu, Trump, Vance, Rubio, Hegseth, semuanya ada di ruangan itu. Dilaporkan bahwa Ron Dermer yang baru-baru ini mengundurkan diri sebagai Menteri Urusan Strategis. Sebelumnya, dia yang mengelola hubungan antara Trump dan Netanyahu. Dan Anda tahu, saya berbicara dengan beberapa pejabat senior Israel sebelum pertemuan ini yang mengatakan bahwa hubungan itu memang sedikit tegang karena Dermer yang sangat baik dalam menjaga hubungan itu tidak lagi menangani urusan tersebut secara penuh waktu. Namun dilaporkan bahwa Dermer berada di Washington selama pertemuan itu, meskipun dia tidak muncul di foto-foto publik manapun. Dia dilaporkan hadir di beberapa pertemuan tersebut. Jadi saya pikir ketika Netanyahu mengatakan bahwa pertemuan itu berjalan sangat baik, mereka memang sepaham. Ada pemahaman umum antara kedua pihak. Anda tahu seperti apa langkah-langkah yang akan diambil. Dan saya percaya bahwa Israel telah membuat argumen yang kuat untuk kembali berperang, yang juga mencakup penyajian intelijen rahasia, yang menunjukkan bagaimana Iran sekali lagi berlomba untuk mencoba memulihkan program nuklir mereka, yang menurut saya menjadi ancaman yang bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan apapun yang mereka miliki, meskipun hanya sedikit, sekarang lebih berbahaya daripada sebelumnya karena mereka tahu waktu mereka terbatas sebelum mereka bisa menggunakannya. Dan juga segala aktivitas yang mereka lakukan untuk memulihkan program rudal balistik mereka. Selain bertemu dengan Presiden Trump, Perdana Menteri Netanyahu juga memiliki jadwal yang padat, seperti yang Anda sebutkan. Dia mengadakan pertemuan pribadi dengan Pete Hegseth, Sekretaris Perang, perwakilan dari AIPAC, senator, para pemimpin evangelis. Tapi saya ingin fokus pada pertemuan dengan JD Vance ini. Rupanya mereka mengadakan pertemuan empat mata. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang diumumkan ke publik setelah pertemuan itu kepada pers atau semacamnya. Jelas mereka tidak mengadakan konferensi pers. Tapi JD Vance, saya ingat dia pernah di acara Joe Rogan beberapa minggu yang lalu, dia sempat mengeluarkan, saya akan menyebutnya sebagai komentar yang meremehkan terhadap, saya akan bilang, hubungan antara Amerika Serikat dan Israel. Apakah kita tahu sesuatu dari pertemuan itu? Dan menurut saya ini sangat signifikan. Apalagi sekarang kita 2 tahun lagi menuju pemilihan berikutnya, mungkin JD Vance mencalonkan diri sebagai presiden. Maksud saya, apa yang kita ketahui dari pertemuan itu dan hubungan saat ini antara Perdana Menteri Negara Israel dan Wakil Presiden Amerika Serikat? Ya, seperti yang Anda katakan, itu bukan pertemuan publik. Tidak ada foto dalam pertemuan itu, seperti halnya pertemuan misalnya dengan Hegseth atau dengan senator lain yang ditemui Netanyahu. Dia juga bertemu dengan senator Tom Cotton. Dia juga bertemu dengan senator Joe Fetterman dari Pennsylvania. Jadi dilaporkan bahwa ada diskusi dengan Wakil Presiden JD Vance. Dan saya pikir Netanyahu ingin memastikan dengan sangat jelas bahwa apa yang disampaikan secara tersirat oleh JD Vance dalam komentarnya tentang di podcast Joe Rogan, bahwa Israel memimpin kampanye yang didanai dengan baik untuk mencoba menggagalkan negosiasi, itu sama sekali tidak benar. Tentu saja ada banyak warga Israel yang vokal di luar sana yang menjalankan media sosial mereka sendiri, dan ada organisasi berita. Maksud saya, JNS adalah organisasi berita.
Kami tidak menerima 1 sen pun dari pemerintah Israel. Kami mungkin menentang negosiasi. Kami berpatokan pada pernyataan publik yang kami dengar di Israel, penilaian bahwa negosiasi itu akan gagal. Saya rasa dengan alasan yang kuat, orang-orang Israel berpikir bahwa negosiasi itu akan gagal. Itu tidak berarti bahwa pemerintah sedang menjalankan upaya untuk mencoba menggagalkan negosiasi tersebut. Dan bukan hanya itu, tetapi ketika J.D. Vance mengatakan hal-hal seperti itu yang sebenarnya tidak benar. Ketika J.D. Vance mengatakan hal-hal seperti, Anda tahu, Israel hanyalah salah satu aktor yang mencoba mempengaruhi bagaimana pemerintah Amerika berfungsi, mirip dengan Qatar atau Tiongkok, yang menghabiskan jauh lebih banyak uang di dalam Amerika Serikat dengan pengaruh buruk dibandingkan Israel, bahkan berkali-kali lipat. Dampaknya benar-benar merusak hubungan yang telah dibangun Israel dengan sangat kuat bersama komunitas evangelis di Amerika Serikat. Dan Anda juga melihat di sini bahwa sekali lagi Netanyahu memang bertemu dengan para pemimpin evangelis seperti yang selalu ia lakukan dalam kunjungan ini. Dan para pemimpin evangelis itu sangat menghormati Perdana Menteri Netanyahu dan mereka percaya bahwa Netanyahu melakukan segala yang ia bisa untuk memperkuat posisi strategis negara Israel yang mereka yakini sebagai kewajiban agama untuk mendukung bahwa siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Mereka mengatakannya berulang kali, dan mereka percaya bahwa Netanyahu telah menjadi sahabat sejati bagi mereka, dan mereka adalah sahabat setia bagi negara Israel. Dan komentar-komentar seperti yang dibuat oleh J.D. Vance terlihat sangat mirip dengan yang dikatakan oleh Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones, bahkan Nick Fuentes tentang pengaruh Israel di Amerika Serikat. Dan itu adalah kampanye yang terarah. Jadi ketika Anda berbicara tentang kampanye yang didanai dengan baik dan terarah, ada media-media ini yang berpihak pada kubu yang tampaknya sejalan dengan J.D. Vance, yang dengan sengaja berusaha merusak hubungan antara Israel dan basis evangelis di Amerika Serikat. Karena mereka tahu bahwa orang-orang Qatar dan pihak lain tahu bahwa pendukung sejati Israel di Amerika Serikat adalah umat Kristen evangelis. Bahkan jauh lebih besar daripada komunitas Yahudi. Dan ini bukan soal evangelis lebih menyukai Israel daripada orang Yahudi. Ini hanya soal jumlah saja, benar? Anda tahu, Israel, seperti para pendukung Yahudi untuk Israel, yang sedang Anda bicarakan adalah sekitar 5 juta orang di Amerika Serikat, yang juga sebagian besar terkonsentrasi di distrik pemilih Demokrat yang tidak mungkin beralih. Jadi mereka tidak memiliki pengaruh politik seperti itu untuk menjaga DPR dan Senat tetap terikat dengan Israel. Yang bisa melakukan itu adalah orang Kristen evangelis, karena ada sekitar 80 juta orang Kristen evangelis di Amerika Serikat. Sebuah organisasi, misalnya seperti Christians United for Israel, yang merupakan salah satu organisasi Kristen pro-Israel terbesar di Amerika Serikat, mereka mengklaim memiliki 14 juta anggota. Saya tidak sedang mengaudit apa yang dimaksud dengan anggota Christians United for Israel. Anda tahu apa artinya itu? Atau apakah mereka membayar uang atau apapun itu? Saya tidak tahu, tapi mereka mengatakan mereka memiliki 14 juta anggota organisasi tersebut. Itu 3 kali lebih banyak dari jumlah orang Yahudi yang ada di Amerika Serikat. Benar. Jadi Anda tahu, basis dukungan evangelis untuk Israel ini sangat penting. Perdana Menteri Netanyahu telah melakukan banyak hal selama 20 tahun masa jabatannya untuk membangun hubungan itu. Omong-omong, Partai Demokrat, mereka menuduh Netanyahu melemahkan dukungan Partai Demokrat untuk Israel karena entah bagaimana dia beralih ke arah umat Kristen evangelis. Tapi saya tidak berpikir bahwa itu adalah strategi Netanyahu untuk beralih dari Partai Demokrat ke evangelis. Israel dan komunitas Yahudi selalu berusaha memastikan bahwa mereka mendapat dukungan dari kelompok Partai Demokrat ini, kelompok Yahudi liberal dan kelompok politik untuk Israel. Tapi ketika dukungan itu mulai menurun, umat Kristen evangelis berkata, "Hey, dukungan mereka menurun. Dukungan kami tidak menurun." Jadi sekarang orang-orang Qatar dan yang lainnya, mereka paham bahwa cara untuk melemahkan dukungan terhadap Israel di Amerika Serikat adalah dengan menggerogoti dukungan kaum evangelis. Jadi saya yakin Perdana Menteri Netanyahu bertemu dengan J.D. Vance yang pertama-tama untuk meluruskan fakta. Menyatakan bahwa Israel jelas tidak menginvestasikan uang untuk mencoba melemahkan J.D. Vance. Negosiasi-negosiasi itu akan gagal karena Iran, bukan karena Israel. Dan yang kedua, betapa berbahayanya
ketika JD Vance membuat pernyataan yang bisa mendukung mereka yang secara aktif mencoba mengurangi dukungan kaum evangelis terhadap Israel. Ngomong-ngomong Alex, ini adalah pertemuan ke-8 Perdana Menteri Netanyahu di Gedung Putih. Minggu lalu kita belum yakin 7 atau 8. Ini jelas yang ke-8, 2 kali lipat, bahkan mungkin 3 kali lipat. Lebih banyak daripada pemimpin manapun. Dan angka itu sendiri menunjukkan kekuatan hubungan tersebut. Jika Trump sudah bosan dengan Netanyahu, hal terakhir yang dia inginkan adalah bertemu Netanyahu lagi di ruang oval. Dan pada saat yang sama, saya rasa jika Trump sedang berusaha menunjukkan kepada Iran bahwa dia benar-benar serius terkait opsi militer, bahwa jika dia memahami hal itu, satu-satunya cara Anda benar-benar bisa bernegosiasi dengan Iran adalah jika ada opsi militer yang sangat kredibel dan kuat di atas meja, maka membawa Netanyahu ke Gedung Putih mungkin membuat Iran ketakutan, karena Anda tahu apa yang diinginkan Netanyahu dalam situasi ini. Jadi fakta bahwa Trump bersedia mengundangnya, dan omong-omong tidak jelas bahwa Netanyahu akan mendapatkan pertemuan itu. Dan mungkin itu hanya karena pemakaman Lindsey Graham, dan Netanyahu benar-benar ingin menghormati Lindsey Graham. Lindsey Graham telah ke Israel mungkin lebih sering daripada senator lain manapun selama beberapa tahun terakhir. Datang beberapa kali dalam setahun. Seorang sahabat sejati Israel, penentang sejati Republik Islam dan Iran, serta program nuklir mereka. Netanyahu ingin menghormati kenangan Lindsey Graham di pemakamannya, tapi juga takut datang ke Washington jika Trump tidak menawarkan pertemuan dengannya, kan? Karena itu akan menjadi sebuah rasa malu. Dan itu akan mengirimkan sinyal bahwa hubungan mereka sedang retak. Tapi Trump memang benar-benar mengundang Netanyahu. Dan fakta bahwa dia mengundang Netanyahu, menurut saya, itu menunjukkan kepada Iran dan seluruh kawasan bahwa aliansi tetap kuat dan ancaman militer tetap kredibel serta masih menjadi opsi. Dan itu membantu Trump dalam upayanya bernegosiasi dengan Iran. Sekarang, pada akhirnya, saya pikir negosiasi itu akan terus gagal. Tapi mungkin, sekali lagi, Trump hanya mencoba melihat dulu bagaimana situasinya berkembang dan mungkin mencari cara untuk melewati pemilu paruh waktu sebelum memulai operasi militer besar-besaran lagi. Bersambung, kami selalu waspada di sini. Ya, Dan Anda juga harus melihat pihak Israel. Karena di satu sisi, Anda Trump tahu. mungkin saja sedang menunggu sampai pemilu paruh waktu lewat sebelum dia melakukan apapun. Tapi Netanyahu juga akan menghadapi pemilihan ulang hanya 1 minggu sebelum pemilu paruh waktu di Amerika Serikat. Dan ada tanda tanya besar tentang seperti apa kebijakan Israel jika ada orang lain yang menjabat selain Netanyahu. kita akan segera mengetahuinya di sini, tapi saya ingin lanjut. Juga ada berita besar. Akhir pekan lalu, menurut Presiden Trump, Hamas telah setuju untuk melucuti senjata. Menurut Presiden, telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk pelucutan senjata total Hamas. Berikut beberapa detailnya. Hamas akan menyerahkan senjatanya di bawah pengawasan internasional. Hamas tidak akan memiliki peran pemerintahan di Gaza. Sebuah pemerintahan teknokrat yang disebut sebagai administrasi Palestina akan menggantikan Hamas. Sebuah pasukan stabilisasi internasional akan mengawasi pelaksanaan. Hamas tentu saja mengatakan bahwa kesepakatan ini bersifat bersyarat dengan berargumen bahwa Israel harus menghentikan operasi militer, menarik diri dari Gaza sebagai bagian dari proses tersebut. Apakah kita benar-benar berpikir Hamas akan melucuti senjata? Maksud saya, itu adalah alasan mereka dibentuk sejak awal, yaitu untuk mencoba menghancurkan negara Israel melalui cara militer. Tentu saja, 7 Oktober, dan orang-orang kadang lupa berapa banyak bom bunuh diri yang dilakukan Hamas pada awal 2000-an. Di Yerusalem, di Netanya, di Tel Aviv. Apakah kita benar-benar berpikir Hamas akan melucuti senjata setelah ini, meskipun Presiden sangat optimis tentang kesepakatan ini? Saya rasa sangat penting untuk melihat unggahan Trump di media sosial. Dan saya rasa Israel tidak serta-merta tidak setuju dengan kata-kata dalam postingan ini. Itu adalah postingan yang dirangkai dengan sangat hati-hati. Anda tahu. Jika yang ditulis Trump di sini benar-benar terjadi, Israel akan puas dengan itu. Tapi pertanyaan yang Anda ajukan, yang memang pertanyaan yang tepat, adalah apakah Hamas benar-benar akan melucuti senjata? Dan jawaban untuk pertanyaan itu kemungkinan besar tidak. Dan Israel menyatakan dengan sangat jelas setelah unggahan ini, tidak menyanggah apa yang dikatakan Presiden, tapi pada saat yang sama mengatakan, Israel tidak akan mundur bahkan 1 inci pun dari wilayah, tidak dari belakang garis kuning, dan bahkan tidak dari wilayah yang sekarang mereka kuasai di depan garis kuning. Sampai mereka benar-benar melihat Hamas melakukan apa yang mereka katakan. Sekarang Hamas berkepentingan untuk mengatakan bahwa mereka akan melakukan ini.
Mereka mengatakan bahwa mereka akan melucuti senjata dan berharap Presiden Amerika Serikat menekan Israel untuk mundur, sehingga mereka bisa mendapatkan efek beruntun itu. Bola salju itu bergulir dan menunjukkan kepada rakyat Gaza bahwa mereka berhasil mengurangi kehadiran Israel di Gaza. Doktrin militer Israel sekarang benar-benar berbeda dibandingkan sebelum 7 Oktober. Israel tidak akan mundur satu langkah pun sampai mereka melihat bukti yang kredibel. Dan bahkan hal yang menurut Hamas setelah mereka setujui, yaitu perlahan-lahan menyerahkan beberapa senjata yang mereka miliki. Oke, ya, itu tidak akan cukup bagi Israel. Hamas mengatakan, oke, kami akan menyerahkan beberapa senjata, tapi kami tidak mau menyerahkan persenjataan berat. Nah, itu juga tidak akan cukup bagi Israel. Dan kami juga melihat pengumuman di sini bahwa akan ada semacam pasukan stabilisasi internasional. Jumlah yang saya lihat untuk pasukan itu sekitar 200 orang. Apakah 200 tentara dari komunitas internasional akan mampu mencegah Hamas melakukan apapun yang mereka inginkan? Tidak. Itu hanya angka simbolis yang hanya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Anda tahu Trump mendapatkan kemenangan yang dia inginkan. Tapi sekali lagi, Anda tahu, Israel tidak akan bergerak, tidak akan mundur sedikit pun sampai Hamas melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu melucuti senjata. Jadi Trump bisa mengatakan apapun yang dia mau tentang hal itu. Bisa mencoba menunjukkan kepada orang Eropa dan lainnya bahwa dia mendapatkan komitmen dari Hamas. Tapi komitmen dari Hamas itu seperti komitmen dari Iran. Anda tahu, kita melihat. Itu berulang kali. Tidak ada nilainya sama sekali. Pada saat yang sama, apa yang dilakukannya. Dan saya pikir ada keuntungan bagi Israel. Keuntungan diplomatik, yaitu mengurangi tekanan terhadap Israel. Setiap kali Trump berkata, saya yang bertanggung jawab atas Gaza, saya yang bernegosiasi dengan Hamas, saya akan membuat mereka melucuti senjata. Artinya, Israel tidak bertanggung jawab untuk membuat Hamas melucuti senjata. Israel juga tidak bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, kehancuran di dalam Gaza. Trump mengambil tanggung jawab itu untuk dirinya sendiri. Dan itu adalah keuntungan besar bagi Israel. Jadi ini hanyalah sebuah proses. Dan sekali lagi, ini adalah bagian dari apa yang kita bicarakan sebelumnya. Mengelola perang, mengelola konflik. Itu dikelola melalui cara militer. Itu juga harus dikelola melalui jalur diplomatik. Inilah yang sedang dilakukan oleh Presiden Trump. Ya, dia bilang Israel sangat senang dengan usulan itu. Yang ingin saya katakan adalah Israel tidak begitu. Tidak punya keberatan khusus terhadap rumusan apapun di sini. Israel jelas dikonsultasikan pada setiap poin dalam usulan-usulan ini. Selama usulan-usulan ini memberikan Israel hak untuk tetap berada di tempat tanpa perlucutan senjata Hamas, Israel akan merasa puas. Israel saat ini sangat puas dengan status quo di Gaza. Israel tidak ingin kembali berperang di Gaza. Mereka sangat puas membiarkan Hamas berkeliaran dan meneror warga Gaza. Di sekitar 40% wilayah Gaza yang masih mereka kuasai, sementara Israel menguasai sekitar 60-70% jalur Gaza. Dan Anda tidak akan melihat ada dana besar yang mengalir untuk rekonstruksi sampai Hamas benar-benar melucuti senjatanya. Dan saya memang percaya, dan saya sudah mendengarnya, dan kita harus mendapatkan beberapa konfirmasi tentang hal itu. Orang-orang tidak ingin membicarakannya secara terbuka, tapi tampaknya Israel memang membantu memfasilitasi emigrasi warga Gaza yang ingin keluar secara sangat perlahan, sedikit demi sedikit, membawa mereka ke negara-negara lain tanpa banyak sorotan. Dan saya pikir hal itu akan semakin meningkat semakin lama Hamas belum melucuti senjata. Atau selama situasinya tetap sama, Anda akan melihat semakin banyak warga Gaza yang ingin pergi dari sana, ingin meninggalkan jalur Gaza. Jadi, menurut saya, Israel cukup puas dengan apa yang dikatakan Presiden Trump di sini. Saya hanya berharap Israel dapat bertahan terhadap tekanan apapun yang mungkin atau mungkin tidak diberikan Presiden Trump kepada Israel. Tapi, sekali lagi, lihat sudah berapa lama sejak gencatan senjata diumumkan di Gaza. Dan Anda tidak mendengar Trump secara terbuka mengatakan, saya menuntut penarikan Israel dari Gaza. Saya harap itu tidak terjadi. Anda tidak mendengar dia mengatakan, saya menuntut penarikan Israel dari, Anda tahu, dari Lebanon Selatan, bukan? Dan apa yang dilakukan Israel? Strategi yang sama seperti yang mereka lakukan di Lebanon Selatan, Israel ingin menguasai seluruh wilayah sampai ke Sungai Litani. Benar? Jadi pertama mereka maju sampai ke Sungai Litani, lalu mereka melewatinya.
Oke, dan ketika ada tekanan diplomatik pada Israel untuk mencapai kesepakatan, Israel setuju untuk mundur sampai ke Litani. Dan sekarang situasinya sama di Gaza. Israel pertama-tama menarik garis kuning sebagai batas, pada dasarnya mempertahankan kendali atas seluruh wilayah sampai ke garis kuning itu. Bahkan kita telah melihat laporan dalam beberapa minggu terakhir bahwa Israel sedang membuat penghalang fisik, yang menurut saya sebagian besar berupa penghalang tanah, tapi tetap saja merupakan penghalang yang sangat jelas yang menandai garis O. Namun Israel sebenarnya telah melampaui garis O dan menguasai wilayah. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan dalam wawancara bahwa Israel mungkin menguasai hingga 70% dari jalur Gaza. Jadi itu berarti Israel telah memberi dirinya sendiri kelonggaran strategis untuk mundur kemana? Garis Lama. Ya, Benar. Jadi kau tahu, menurutku cara Netanyahu mengelola situasi ini sangat strategis. Dan kau belum pernah mendengar Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa Israel harus mundur. Sepertinya Netanyahu terus menyampaikan garis merahnya dalam pertemuan tatap muka antara kedua pemimpin tersebut. Alex, kamu menyebutkan Lebanon Selatan. Saya ingin membahas kabar terbaru dari sana. Dalam pertempuran kami dengan Hizbullah semalam, Kamis, militer. Israel meledakkan jaringan terowongan Hizbullah di daerah Kastil Beaufort di bagian timur Lebanon Selatan yang berisi 700 ton alat peledak. Dan pada saat yang sama, Hizbullah menembakkan roket, rudal anti-tank, dan mortir ke pasukan IDF, dan IDF membalas di sana. Semua ini tentu saja terjadi dengan gencatan senjata yang masih ada setidaknya di atas kertas. Mari kita uraikan. Benar, jadi mari kita uraikan. Kita mengira bahwa Hamas telah membangun jaringan terowongan yang luas di bawah jalur Gaza untuk melancarkan serangannya ke Israel. Untuk melindungi diri mereka dari IDF kan? Jadi Israel membangun tempat perlindungan seperti yang sudah kita bahas untuk warga sipil ketika ada roket yang masuk agar warga sipil tetap aman. Yang dilakukan Hamas adalah menciptakan seluruh jaringan perlindungan untuk melindungi para terorisnya dari IDF dan juga untuk menyembunyikan sandera. Dan yang sangat jelas terlihat adalah ada rencana serangan yang terkoordinasi di mana Hamas dan Hizbullah akan bergerak secara bersamaan. Dan baik Hamas maupun Hizbullah memiliki jaringan teror yang canggih. Jadi apa yang bisa dilakukan Hizbullah? Jika Hamas dan Hizbullah berkoordinasi dengan baik, adalah Hizbullah bisa saja menyerang pada tanggal 7 Oktober. Menyerbu perbatasan utara dengan jumlah yang jauh lebih besar dan dengan tentara yang lebih terlatih daripada yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober. Dan menculik jauh lebih banyak orang daripada yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober. Dan di mana mereka akan disimpan dan disembunyikan di dalam terowongan-terowongan itu. Dan jadi ketika Israel melewati daerah itu hingga sungai Watani, yang mereka temukan adalah jaringan terowongan yang canggih. Dan ini bukan pertama kalinya Israel menghancurkan jaringan terowongan besar. Dan kita telah melihat video dari beberapa ledakan itu di mana mereka meledakkan misalnya jaringan atau jalur terowongan sepanjang 200 meter. Di bawah tanah, kamu melihat ledakan besar di beberapa titik karena kamu mengirim bom ke satu tempat. Dan tiba-tiba kamu melihat bagaimana ledakan itu muncul di berbagai titik yang berbeda. Dan itu bahkan tercatat di skala Richter. Benar. Sebegitulah luasnya ya. Bukan hanya terowongan, tapi hampir setiap rumah warga sipil di selatan Litani, persis seperti situasi yang terjadi dengan Hamas di jalur Gaza. Setiap rumah warga sipil digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata Hizbullah. Jadi itulah yang ditemukan Israel saat mereka memeriksa rumah demi rumah. Dan ada banyak rekaman mereka masuk ke rumah-rumah, menggeser tempat tidur, memindahkan karpet, dan berkata, inilah yang ada di sini. Dan Kastil Beaufort ini yang seharusnya menjadi situs warisan dunia yang dilindungi. Oke? Dan ini adalah benteng kastil kuno yang luar biasa di sini, tepat di utara Sungai Litani, sedang digunakan sebagai Alamo, seperti pertahanan terakhir bagi Hizbullah. Israel merebutnya, dan sekarang mereka telah menghancurkan jaringan terowongan besar ini. Dan siapa yang tidak mengeluh tentang hal itu ketika Israel melakukannya? Amerika Serikat tidak mengeluh. Amerika Serikat tidak mengeluh tentang hal itu. Dan pemerintah Lebanon juga tidak mengeluh tentang hal itu. Oke, karena baik Amerika Serikat maupun pemerintah Lebanon sejalan dengan Israel dalam perang lawan Hizbullah. Dan itu adalah perkembangan yang luar biasa. Dan faktanya, minggu ini,
Anda akan melihat putaran negosiasi berikutnya antara Israel dan pemerintah Lebanon yang akan berlangsung di Roma sekali lagi dengan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yehiel Leider, memimpin negosiasi. Dia baru saja berada di sana 2 minggu yang lalu. Saya berada di sana pada waktu yang sama dan bertemu dengan Duta Besar Leider tepat setelah dia menyelesaikan putaran pertama negosiasi. Saya sudah bilang bahwa negosiasi tersebut berlangsung sangat bersahabat antara kedua belah pihak, bahwa ada banyak kepentingan bersama, dan kedua belah pihak telah sepakat akan ada putaran berikutnya di Italia. Dan itu dijadwalkan sementara akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan di Roma. Jadi Anda tidak mendengar Lebanon mengeluh. Anda tidak mendengar Amerika Serikat mengeluh. Anda bahkan tidak mendengar Prancis atau negara lain dalam hal ini mengeluh tentang apa yang dilakukan Israel. Karena sangat jelas bahwa Hizbullah adalah organisasi teroris yang mengancam Israel. Itu mengancam Lebanon. Itu adalah sekutu proksi teroris Iran dan merupakan ancaman bagi stabilitas regional. Dan Anda tahu, Israel menurut saya bekerja dengan sangat strategis baik di dalam Gaza. Dan mereka terus bertindak di dalam Gaza melawan para teroris utama di sana dan juga di dalam Lebanon Selatan untuk menghancurkan infrastruktur teror Hizbullah. Alex, kita punya satu cerita lagi minggu ini. Dan pertanyaan pertama adalah, bagaimana ini terkait dengan Israel? Dan saya sedang membicarakan situasi di enclave Afrika Utara yang disebut Ceuta. Anda melihat masuknya migran dalam jumlah besar. Anda melihat video-video yang mengerikan di TV tentang ribuan orang Maroko yang menyerbu masuk. Datang lewat darat, datang lewat laut ke wilayah ini. Wilayah yang dikuasai Spanyol yang disebut Ceuta. Bagaimana? Apa hubungannya ini dengan Israel? Nah, ada banyak akun anti-Israel yang mengklaim bahwa apa yang terjadi di Ceuta ini adalah kesalahan negara Israel. Israel yang ada di baliknya. Semua teori konspirasi ini entah bagaimana terhubung dengan kenyataan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ngomong-ngomong, saya baru saja melihat video mengerikan tentang seorang pria di jalan yang benar-benar ditikam sampai mati oleh salah satu migran ini. Jadi benar-benar kekacauan di enklave Spanyol ini, yang sebenarnya secara fisik berada di Maroko, tapi dikuasai oleh Spanyol. Benar, tepat sekali. Maksud saya, ini benar-benar pemandangan yang sangat kacau. Ada laporan bahwa jumlahnya mencapai 50.000, bahkan mungkin lebih banyak migran yang menerobos perbatasan ini dan masuk ke Ceuta. Kamu tahu, yang merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol ini. Dan sungguh luar biasa bagaimana para pembenci anti-Israel di luar sana selalu menyalahkan Israel atas segala sesuatu, bukan? Iya. Tapi yang benar-benar menarik dari hal ini adalah di sini ada wilayah yang dikuasai Spanyol di sisi lain Laut Tengah, di tepi selatan bukan? Tepi selatan Laut Tengah. Dan mereka menguasai wilayah ini. Dan Maroko, yang wilayah ini secara hakiki terkait dengan Maroko, mengklaim bahwa Spanyol adalah kekuatan pendudukan. Di mana kita pernah mendengar itu? Di Ceuta di sini. Dan, kamu tahu, jadi Spanyol yang menurut saya salah satu penyebar informasi anti-Israel terburuk. Bukan hanya dalam bahasa Inggris, tapi terutama dalam bahasa Spanyol, kamu tahu, banyak berita yang didistribusikan di seluruh Amerika Latin. Jadi ini tersebar di Amerika Tengah dan Amerika Selatan dalam pemberitaan tentang Israel. Liputan itu berasal dari Spanyol, di Madrid. Dan Madrid bahkan bukan kota yang paling anti-Israel. Kalau kamu pergi ke Barcelona dan tempat-tempat lain, situasinya bahkan lebih ekstrim. Dan kebencian mendalam terhadap Israel jauh lebih terasa. Dan sekali lagi, bagaimana semua propaganda ini, propaganda anti-Israel disebarkan dari Spanyol kepada ratusan juta orang. Jadi mereka adalah salah satu penyebar propaganda anti-Israel terburuk di seluruh dunia. Dan apa klaim mereka? Klaim mereka adalah bahwa kamu tahu, Israel melakukan genosida di Gaza. Dan bahwa serangan 7 Oktober oleh Hamas dibenarkan atas dasar pendudukan Israel. Benar, Gaza dan apa yang mereka sebut sebagai tepi barat sungai Yordan. Sekarang kita tahu bahwa ini adalah Yudea dan Samaria. Bahwa orang Yahudi disebut Yahudi karena mereka berasal dari Yudea. Bahwa orang Samaria yang baik berasal dari Samaria, benar? Dan mereka bukan orang Arab, oke? Dan di sini Anda punya situasi di mana ibarat pepatah, kuali menyalahkan belanga. Karena Spanyol menduduki tepi selatan Mediterania di Ceuta. Dan tidak ada satupun di komunitas internasional yang mengatakan sepatah kata pun tentang pendudukan itu. PBB, omong-omong, tidak menganggap ada masalah dengan pendudukan itu. Jadi Maroko mengatakan, kalian secara ilegal menduduki wilayah kami. PBB pada dasarnya bilang, tidak.
Kami tidak peduli dengan pendudukan itu. Anda tahu, Turki menduduki Siprus Utara. Tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang itu. Tapi satu-satunya pendudukan di seluruh dunia yang diperhatikan dunia adalah Israel mempertahankan kehadirannya di Yudea. Seperti jika orang Yahudi bukan berasal dari Yudea, lalu orang Yahudi berasal dari mana? Jika orang Yahudi tidak punya tempat di Yudea, lalu di mana tempat orang Yahudi? Menurut mereka, Polandia. Kembali saja. Sering Berapa kita kali dengar melihat kembali ke Polandia. Kenapa harus kembali ke Polandia? Karena itu satu-satunya contoh dalam sejarah di mana terjadi genosida massal. 3 juta Yahudi dibunuh secara sistematis menggunakan senjata kimia di kamar gas, lalu dibakar di krematorium di Polandia. Di sanalah para pembenci anti-Israel ini ingin orang Yahudi berada. Kembali ke Polandia, kembali ke kamp konsentrasi, kembali ke kamar gas, dan kembali ke krematorium. Di sanalah mereka ingin orang Yahudi berada, karena mereka tidak ingin orang Yahudi berada di Yudea. Kamu tahu, selama Holocaust, Adolf Hitler mengatakan dalam propagandanya bahwa orang Yahudi adalah bangsa tanpa negara. Oke, dan ide awalnya adalah untuk mengusir semua orang Yahudi dalam sebuah pembersihan etnis dari Eropa ke wilayah ini, yang pada saat itu disebut Palestina, yang merupakan tanah air orang Yahudi. Tanah air orang Yahudi saat itu disebut Palestina. Dan Hitler bertemu dengan Haj Amin al-Husseini, yang merupakan mufti Yerusalem. Dan sang mufti berkata, "Tidak, kami tidak mau orang Yahudi di sini. Kenapa kamu tidak membunuh mereka saja?" Dan Hitler berkata, "Oke, mari kita lakukan itu." Jadi, mufti Yerusalem bersekongkol dengan Hitler untuk memusnahkan orang Yahudi dalam genosida yang nyata. Dari 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa, 3 juta di Polandia. Dengan rencana untuk menyingkirkan setiap orang Yahudi sampai habis. Jika kamu pergi ke Yad Vashem, yaitu Museum Holocaust di Yerusalem, mereka memiliki daftar berapa banyak orang Yahudi di setiap negara dan setiap kota, sampai ke jumlah orangnya. 10 to. Oke, di beberapa tempat kita tahu ada 10 orang Yahudi di sini. Jadi sebuah tempat dengan 10 orang Yahudi, mereka tidak akan puas kecuali 10 orang Yahudi itu dibunuh, oke? Itu adalah genosida sistematis yang bertujuan untuk menghabisi setiap orang Yahudi sampai orang terakhir. Sementara itu, Israel di Gaza memberitahu warga sipil Gaza untuk menjauh dari bahaya. Karena kami akan meledakkan terowongan teroris yang ada di bawah rumah Anda atau rumah Anda yang sedang digunakan sebagai pusat penyimpanan senjata. Tolong menjauhlah, pindahlah dari bahaya. Kami menunjukkan di mana zona aman agar Anda tidak terbunuh. Oke, jadi Spanyol menyebut itu sebagai genosida. Bahkan selain Israel Holocaust. melakukan segalanya. Bahwa Israel melakukan segalanya, semua yang mungkin bisa dilakukan dalam situasi yang tak terpikirkan. Di mana mereka harus menghancurkan operasi teror, sebuah organisasi teror yang menguasai seluruh masyarakat, memindahkan warga sipil dari jalur, menghindari korban sipil. Jadi itu disebut genosida atas dasar pendudukan. Dan di sini Anda melihat bahwa Spanyol, Anda tahu, menduduki sebagian wilayah Maroko sekarang sedang mendapatkan apa yang pantas mereka terima, dengan lebih dari 50.000 imigran Muslim Maroko menyerbu tempat itu. Dan ini juga merupakan contoh dari penyerbuan Muslim, penyerbuan total terhadap Eropa. Eropa telah sepenuhnya dikuasai oleh Muslim, dan semuanya. Dan karena orang Eropa tidak lagi memiliki anak, dan Muslim memiliki tingkat kelahiran yang jauh lebih tinggi daripada orang Eropa, sekali lagi, dengan selisih yang sangat besar, hanya dari segi angka kelahiran, Eropa menghadapi risiko yang sangat serius berupa keruntuhan total. Dan itu salah siapa? Orang Yahudi. Itu salah Israel. Itu yang dikatakan Owens. Ya, begini, saya akan setuju dengan mereka. Ini memang salah orang Yahudi. Kenapa? Karena dalam upaya Eropa untuk memusnahkan bangsa Yahudi, kamu tahu, jika Tuhan yang mengatur dunia. Oke, ada keadilan ilahi yang terjadi di sini, di mana orang-orang Eropa berkata, tahu tidak, kami tidak mau orang Yahudi. Jadi tahu tidak, Tuhan berkata, oke, kalian tidak mau orang Yahudi, baiklah. Bukan hanya kalian akan kedatangan orang-orang Muslim, tapi kalian juga akan berkata, kami menginginkan orang Muslim, dan kami akan mengundang mereka dari luar perbatasan ke dalam masyarakat kami. Jadi kalau saja orang Eropa berkata, tahu tidak, kami mencintai orang Yahudi. Orang Yahudi memperkuat masyarakat kami. Mereka mencapai posisi teratas dalam perekonomian dan struktur politik kami. Mereka memperkuat masyarakat kami, seperti yang mereka lakukan di setiap tempat yang mereka datangi. Jika Eropa berkata, kami tidak mau itu, jadi mereka akan memilih yang lain. Dengan sukarela mengundang
populasi Muslim ini yang sedang menghancurkan budaya mereka dan ingin menegakkan hukum syariah di negara mereka. Dan sekali lagi, ibarat maling teriak maling, mereka menduduki wilayah di Maroko dan tidak ada yang mempersoalkannya, bahkan ketika ini terjadi. Alex, terkait hal itu, di dunia gila yang kita tinggali ini, waktu kita habis untuk Jerusalem Minute minggu ini dari JNS. Media Hub Jerusalem. Dia adalah Alex Trayman, CEO JNS. Saya, Josh Haston, koresponden JNS. Pastikan Anda mengunjungi JNS TV untuk semua konten luar biasa. Berikan kami super thanks, berlangganan, dan kunjungi jns.org untuk berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Sampai jumpa minggu depan di Jerusalem Minute di JNS TV.